Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Siples Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan rezekinya untuk hari ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke teman-teman, di sini saya ingin mengucapkan ya teman-teman, bagi yang menjalani selamat berhari Natal untuk teman-teman semua yang menjalani. Mudah-mudahan untuk hari Natalnya hari ini lancar-lancar saja sampai hari H-nya. Oke teman-teman, di sini sebelum menonton video ini jangan lupa dukungannya, subscribe sebanyak-banyaknya bagi yang baru nonton ya teman-teman, dan nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang motor bead injeksi ya teman-teman. Di sini khususnya untuk pemula, bagi teman-teman semua yang ingin belajar cara menyervisnya. Di sini saya akan berbagi tips dan tutorial untuk teman-teman pemula. Oke, yang pertama untuk cara penyerpisan pada motor bead injeksi itu teman-teman harus tahu. Di sini saya akan bahas satu persatu apa saja yang harus diservis ya teman-teman. Karena di sini untuk di hadapan saya ini motor bead ini tidak ada kendala, hanya melakukan servis berkala saja ya teman-teman. Karena sudah lama tidak diservis. Jadi sini saya akan mengasih tahu pada teman-teman pemula yang pertama apa sajakah yang harus dilakukan untuk penyerpisan khususnya motor bead injeksi. Oke teman-teman, di sini saya akan lanjut saja untuk langkah pertama. Oke, untuk langkah pertama teman-teman harus cek dulu pada bagian saring hawanya, apakah itu saring hawanya ada permasalahan. Biasanya permasalahannya saring hawa itu timbul kotoran yang menyumbat pada bagian isi saring hawanya. Jadi seperti itu. Kalau seandainya banyak kotoran pada saring hawanya, teman-teman cukup bersihkan. Kalau tidak mau dibersihkan, otomatis teman-teman harus ganti isi saring hawa. Oke, di sini saya akan buka saja. Di sini untuk saring hawanya sudah terbuka seperti yang saya bilang tadi. Itu pada saring hawanya sudah penuh dengan kotoran. Jadi seperti itu untuk kendalanya. Di saring hawa ini kalau sudah kotor seperti ini, itu teman-teman cukup lakukan pembersihan atau menyemprotnya dengan angin kompresor. Tapi kalau dia tidak mau, otomatis teman-teman harus ganti ini isi saring hawa ini. Ya, di sini saya akan langsung saja untuk membersihkannya. Oke, untuk kebersihan pada sisi saring hawa ini seperti inilah. Jadi kalau seandainya saring hawa ini tidak bisa dibersihkan, itu otomatis tanah atau debu yang nempel di sini tidak mau disemprot lagi. Otomatis teman-teman harus ganti isi saring hawa ini. Karena di sini untuk saring hawanya sudah bersih seperti ini sudah lumayan ya teman-teman. Jadi saring hawa ini masih bisa dipakai. Oke, untuk saring hawa sudah selesai, kita langsung pasang lagi. Oke teman-teman, di sini untuk pada bagian saring hawanya sudah selesai kita bersihkan. Jadi untuk langkah kedua teman-teman harus menyervis pada bagian full pumpnya. Itu pada motor bead ini itu full pumpnya berada di atas tangki. Jadi ini teman-teman harus buka dan membersihkannya. Nanti saya akan praktekkan cara membersihkan full pump ini. Kalau untuk khusus motor matic Yamaha itu full pumpnya berada di bawah tangki. Jadi ini untuk khusus motor bead dulu ya teman-teman. Sini saya akan buka langsung pada bagian full pumpnya. Oke teman-teman, di sini untuk pulpanya sudah selesai saya buka.
Jadi setelah full pumpnya ini selesai dibuka, teman-teman harus cek pada bagian dasar tangkinya, apakah dia mengendap air di dalam atau tidak. Itu teman-teman harus cek. Tapi di sini untuk motor ini menurut saya itu tidak ada yang mengendap air di dalamnya. Itu menurut saya pada tangki ini sudah aman. Setelah itu saya akan lanjut untuk penyerpisan pada bagian full pumpnya. Jadi seperti ini full pumpnya ya teman-teman. Ini khususnya untuk motor beat injeksi. Di sini untuk full pumpnya sudah saya pisahkan dari tangkinya. Itu teman-teman harus tahu cara penyerpisan pada bagian full pump ini sebenarnya tidak rumit-rumit juga ya teman-teman. Di sini teman-teman cukup buka dulu pada bagian saringnya. Setelah itu teman-teman cek dulu pada bagian saringnya apakah masih layak pakai ataukah tidak. Jadi caranya untuk mengetahui saringan yang ini masih layak pakai, itu teman-teman bersihkan terlebih dahulu. Setelah bersih nantinya teman-teman bisa memprediksi pada bagian saringan minyak ini apakah masih bisa dipakai atau tidak. Oke, jadi seperti itu. Setelah itu untuk pembersihan pada bagian full pump ini tidak perlu teman-teman semua membuka pada bagian cangkangnya ini. Nah teman-teman cukup semprot saja pada bagian lubang ini, dia akan nyembur nantinya ya teman-teman. Oke, saya akan langsung saja untuk membersihkan pada bagian saringannya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini untuk pembersihan pada bagian saringan minyak ini, teman-teman pertama harus sediakan karbu cleaner biar nantinya untuk saringan minyak ini bisa bersih. Yang kedua teman-teman harus sediakan pada bagian minyak untuk penyiram untuk saringan minyaknya ini. Itu bertujuan untuk menghilangkan kerak yang disemprot oleh karbu cleaner ini. Oke teman-teman, saya akan lanjut saja untuk membersihkannya. Oke, setelah dibersihkan jadi begini untuk hasilnya ya teman-teman. Lakukan penyemprotan pada bagian saringan minyaknya ini. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini alhasil setelah dibersihkan. Jadi seperti itu untuk membersihkan pada bagian saringan minyak full pump ini. Seharusnya ini saringan minyak sudah waktunya untuk diganti. Karena di sini untuk menghemat biaya, ini saya bersihkan saja. Oke, setelah itu saya lanjut untuk membersihkan pada bagian rotak atau full pumpnya. Yang pertama kita bersihkan dulu. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk cara membersihkannya. Di sini saya lanjut lagi untuk memasang pada bagian saringan minyaknya. Jadi untuk membersihkan pada bagian rotaknya ini atau full pumpnya ini, teman-teman tidak perlu buka cangkangnya ini. Teman-teman cukup semprot saja pada bagian lubang dudukan untuk saringan minyaknya ini menggunakan angin kompresor. Dia nanti akan keluar keraknya apabila tersumbat di bagian lubang ini. Jangan lupa untuk pasang karet o-ringnya. Oke, seperti ini hasilnya. Saya langsung saja untuk memasangnya lagi. Oke, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, sebelum memasang pada bagian rotaknya ini yang sudah dibersihkan atau diservis, itu teman-teman pastikan dulu pada bagian dasar tangkinya ini tidak ada air yang mengendap. Nah, jadi seperti itu supaya nantinya tidak ada gejala yang lain terjadi pada motor ini apabila sudah hidup. Oke, saya langsung saja untuk memasang. Jangan lupa untuk karet o-ringnya jangan sampai tidak terpasang ya teman-teman. Oke,
setelah terpasang seperti ini, teman-teman jangan langsung pasang pada bagian selang yang menuju ke injektornya ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti lah penyerpisannya selesai, itu tujuannya untuk mengecek apakah tekan minyaknya normal atau tidak. Nah, jadi seperti itu supaya nantinya teman-teman tidak dua kali untuk membuka pada bagian selang yang menuju ke injektornya. Oke, setelah full pumpnya terpasang, langkah ketiga teman-teman harus melakukan penyerpisan pada throttle bodinya. Jadi throttle bodinya itu ada di sini. Oke, teman-teman harus buka pada bagian intake-nya ini, buka spaketnya ya teman-teman. Nanti teman-teman harus melakukan pembersihannya atau penyerpisannya. Oke, saya akan langsung saja untuk membuka pada bagian semuanya di sini. Oke teman-teman, untuk throttle bodinya sudah selesai saya buka. Jadi di sini pusat pada bagian motor injeksi itu ada di sini. Untuk gejala yang sering terjadi itu ada di sini. Di sini dia bermacam-macam ya teman-teman. Sini ada sensor pemberi sinyal untuk pembakarannya, yaitu ada di sensor sini. Saya tidak tahu nih ini sensor apa namanya. Ada yang bilang sensor TP, ada yang bilang sensor TPS. Saya tidak paham sensor apa. Yang saya paham itu cara kerjanya saja. Di sini untuk sensor pada bagian bawah ini, itu cara kerjanya hanya memberi sinyal pada bagian pembakaran yang menyemprotkan minyak di injektor ini. Yang kedua itu sensor shock. Jadi sensor ini adalah berguna untuk apabila mesin dingin itu di saat kita menghidupkan motor, maka akibatnya motor tersebut tidak susah hidupnya ya teman-teman. Inilah yang membuat motor tidak susah hidupnya untuk motor injeksi apabila motor ini sudah parkir dalam keadaan lama atau berjam-jam. Oke. Setelah itu ada injektor di sini. Ini saya buka semuanya. Oke, setelah itu ada lagi itu seperti plastik atau plastik yang seperti baut ya teman-teman. Di sini berguna untuk penyetelan pada langsamnya. Apabila langsamnya tidak langsam, gampang mati, itu teman-teman cukup longgarkan saja sedikit, maka langsamnya akan tinggi. Apabila baut ini dikunci seperti ini, itu langsamnya akan rendah. Nah, oke. Karena di sini untuk pada bagian throttle bodinya ini sudah sangat kotor sekali, apalagi untuk intake-nya ini. Dudukan pada injektornya ini sudah kotor sekali. Seperti yang saya bilang tadi, ini motor tidak ada kerusakan, hanya servis berkala saja. Oke, saya akan buka langsung semuanya. Untuk penyetelan langsamnya tidak kotor ya teman-teman. Biasanya pada ujung ini kotor, ini tidak kotor. Oke, untuk pada bagian sensor cuknya itu tidak begitu kotor ya teman-teman, hanya pada bagian ternya saja yang sudah melemah atau sudah tertekan ke dalam seperti ini. Seharusnya ukuran pada cuk ini itu berada di ujung seperti ini. Oke, ini sudah berada di dalam seperti ini. Itu teman-teman cukup setel saja pada bagian pernya. Nanti saya akan perlihatkan cara menyetelnya ya teman-teman.
setelah throttle bodinya sudah selesai terpasang, saya lanjut saja untuk membuka atau memisahkan cangkang dudukan throttle body ini dengan intake-nya ini. Dia ada baut 8 seperti ini. Itu teman-teman harus lakukan pembukaan ya teman-teman pada bagian baut ini. Karena apa? Karena di bagian antara penyambungan ini dia terdapat kotoran yang mengendap di situ ya teman-teman. Jadi saya anjurkan untuk teman-teman semua yang pemula, teman-teman harus buka pada bagian pemisah ini. Oke, sudah terbuka. Oke. Nah, jadi begini hasilnya ya teman-teman. Apabila teman-teman pisahkan antara intake dan dudukan throttle bodinya, jadi seperti ini untuk kotorannya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kotorannya. Nah, jadi saya anjurkan untuk teman-teman semua yang pemula untuk menyervis sendiri di rumah, itu teman-teman harus pisahkan ininya supaya nanti teman-teman bisa membersihkannya ke semua lubang pori-porinya. Oke, di sini karena sudah terbuka semua, saya langsung saja untuk melakukan pembersihan. Oke teman-teman, di sini untuk penyerpisan pada bagian throttle body dan intake dan dudukan cangkang pada bagian throttle bodinya sudah selesai. Jangan lupa untuk melakukan pembersihan atau penyerpisan seperti ini, teman-teman harus menggunakan carbu cleaner. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Seandainya teman-teman tidak menggunakan carbu cleaner, maka hasil pembersihan atau penyerpisannya tersebut tidak akan bersih. Karena kenapa? Dia keraknya itu terkadang-kadang ada yang bandel ya teman-teman untuk membersihkannya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman semua menggunakan carbu cleaner. Saya lanjut lagi untuk pemasangan pada bagian throttle bodinya. Oke, yang pertama saya akan melakukan pemasangan pada bagian intake-nya. Oke, kalau untuk karetnya ini teman-teman harus perhatikan, ini tidak bisa dikasih lem ya teman-teman. Kalau seandainya karet ini sudah tidak bisa menahan sumber pada bagian sambungan sini, otomatis kalau tidak bisa menahan dia akan bocor ya teman-teman. Teman-teman harus melakukan pergantian pada karetnya ini. Karena di sini karetnya masih bagus, saya pasang lagi. Sini sebelum memasangnya ya teman-teman, pastikan pada penjepit di dalamnya ini. Sebentar saya buka dulu. Oke, ini dia untuk pada bagian penjepit yang menuju asnya ini. Jadi teman-teman harus pastikan ini sudah dijepit dengan pas. Oke. Sini kita renggangkan sedikit pada bagian pelatnya. Oke, setelah renggang seperti ini, pasang lagi. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya, karena kalau kebalik itu bahaya. Oke, setelah terpasang seperti ini,
seperti yang saya bilang tadi pada teman-teman semua, itu saya akan melakukan penyetelan pada pernya ini. Ya, ada per, jadi per katup coknya ini seperti ini, dia masuk seperti ini. Setelah itu masuk kepada bagian lubang throttle bodinya, jadi seperti ini. Oke, di sini tujuannya saya akan menstel pada bagian pernya. Tujuan penyetelan tersebut itu bertujuan untuk memastikan pada bagian yang ini, yang tengah-tengah ini. Sorry teman-teman, agak gelap sedikit. Oke, yang tengah ini bertujuan ketinggiannya harus di posisi seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Karena di sini posisinya sudah dalam seperti ini, otomatis saya akan setel pada bagian pernya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Yang pertama kita renggangkan seperti ini. Oke, setelah renggang sedikit, kita coba. Nah, oke, sudah pas pada posisinya. Nah, setelah terpasang seperti ini, sudah pas seperti ini, lanjut untuk melakukan pemasangan throttle bodinya. Oke teman-teman, di sini untuk bagian pada throttle bodinya sudah selesai diservis. Di sini saya akan lanjut satu lagi, itu penyerpisan pada bagian injektornya ya teman-teman. Jadi penyerpisan injektor ini caranya cukup mudah, itu menurut pengalaman saya. Nah, jadi seperti ini saya akan melakukan penyerpisan pada bagian injektornya. Yang pertama-tama kita buka dulu pada bagian cangkangnya dan pisahkan. Tujuannya dia hanya untuk membersihkan pada bagian dalamnya ini, apakah ada sampah yang mengendap atau tidak. Oke, setelah selesai penyerpisan atau pembersihan pada bagian injektornya ini, di sini saya lanjut lagi untuk menyerpis injektor ini. Jadi di sini pasang dulu pada bagian injektor dan cangkangnya. Oke, setelah terpasang. Oke, yang pertama teman-teman harus sediakan kabel 2 seperti ini. Setelah itu aki. Dan yang ketiga selang. 4 adalah karbu cleaner. Sini pasang saja teman-teman, di sini dia ada 2 untuk letak pada kabelnya. Oke, pasang seperti ini. Oke, di sini dia ada tanda ya teman-teman. Tandanya seperti ini. Apabila ada plus, taruh saja untuk kabel yang sebelah sini itu pada api atau positif aki. Nah, yang satunya lagi itu adalah negatif aki. Nah, untuk pada negatif akinya ini kita lakukan seperti ini. Oke, setelah itu semprotkan karbu cleanernya. Oke teman-teman, di sini sudah selesai untuk penyerpisan pada bagian injektornya. Jadi penyerpisan pada bagian injektor ini lakukan sampai kabutnya benar-benar sudah
sempurna ya teman-teman. Setelah itu kalau sudah sempurna kabutnya, itu saya sarankan untuk teman-teman semua itu sudah cukup untuk melakukan penyerpisan pada bagian injektor ini. Setelah selesai untuk penyerpisannya, kita pasang lagi pada bagian injektornya ini ke throttle bodinya atau ke intake-nya. Jangan lupa karetnya teman-teman. Oke, setelah itu jangan lupa juga pasang pada bagian baut penyetel langsamnya nanti. Buka 3 kali putaran. 1 2 3. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Ini menurut pengalaman saya. Kalau teman-teman semua saya tidak tahu juga pengalamannya bagaimana, apakah 4 putaran atau 5 putaran. Kalau di sini saya cukup 3 putaran saja. Oke, saya akan langsung saja untuk memasangnya lagi. Oke teman-teman, untuk langkah ketiga sudah selesai terpasang semua ya teman-teman. Jadi begitulah caranya untuk menyervisnya. Yang pertama itu membersihkan pada bagian throttle body. Yang kedua itu menyervisnya pada bagian injektornya. Jadi itu sudah selesai. Untuk langkah keempat, teman-teman harus melakukan pembersihan pada bagian businya. Oke, di sini saya akan langsung saja untuk membuka pada bagian businya. Oke, untuk businya sudah terbuka ya teman-teman. Jadi ini di sini businya itu sebentar, businya sudah mulai habis juga ya teman-teman. Jadi sudah renggang juga. Di sini terserah teman-teman. Kalau businya seperti ini mau diganti baru juga lebih bagus. Dipakai ini juga masih bagus juga. Sini teman-teman lakukan saja penyetelan pada businya itu dengan ukuran standarnya. Oke, saya akan lakukan. Karena di sini untuk businya masih bersih ya teman-teman. Jadi kalau untuk motor injeksi ini itu businya jarang sekali rusak ya teman-teman. Karena apa? Karena aturan pada pembakaran motor injeksi itu dia sudah standar dalam setelannya. Oke, setelah pas pada ukuran setelan businya itu saya akan pasang lagi. Setelah businya terpasang teman-teman, pastikan dulu pada kepala businya ini tidak longgar ya teman-teman, atau mungkin kepala busi ini sudah waktunya untuk diganti. Teman-teman harus cek, karena di sini kepala businya masih bagus. Saya pasang lagi. Oke, untuk langkah keempat sudah selesai. Langkah kelima ya teman-teman. Jadi untuk langkah kelima ini teman-teman pastikan dulu untuk hidupnya bagaimanakah, apakah sudah waktunya untuk di setel atau tidak. Itu berada pada klepnya. Kalau klepnya sudah renggang teman-teman cukup setel lagi. Kalau klepnya belum renggang itu teman-teman tidak usah lakukan penyetelan pada klepnya. Oke, karena di sini sudah selesai. Karena klepnya saya juga tidak tahu apakah klepnya tersebut
renggang atau tidak, saya juga belum tahu. Di sini saya akan coba dulu untuk menghidupkannya. Sebelum menghidupkan motor ini, jadi tadi untuk selang full pump yang menuju ke injektornya belum saya pasang. Jadi saya cek dulu pada bagian tekanan minyaknya, apakah tekanan minyaknya normal atau tidak. Di sini saya tidak menggunakan alat pengukur tekanan minyaknya ya teman-teman. Saya di sini menganalisa saja apakah tekanan minyaknya sudah normal atau tidak. Oke, yang pertama saya on-kan kontaknya. Oke, on-kan lagi. On-kan lagi. On-kan lagi. On-kan lagi. Sudah cukup untuk minyaknya, sudah normal untuk tekanannya. Saya pasang lagi. Nah, oke teman-teman, begitulah cara untuk penyerpisan motor beat injeksi ya teman-teman. Bagi pemula, untuk melakukan penyerpisan di rumah bisa lakukan saja seperti yang saya lakukan ini. Karena di sini untuk penyerpisannya sudah selesai, saya akan coba untuk menghidupkan motor ini. Oke, on-kan terlebih dulu, matikan, on-kan lagi, matikan, on-kan lagi, kita hidupkan. Oke, setelah hidup seperti ini biarkan terlebih dulu dalam 5 menit ya teman-teman. Karena kenapa, di situ kita bisa mengeceknya lagi apakah yang ada yang salah untuk pemasangan tadi, apakah ada yang salah untuk pembersihan yang tadi. Jadi seperti itu untuk tujuannya menghidupkan motor ini dalam 5 menit. Oke, setelah 5 menit kemudian teman-teman lakukan gas sampai pol ya teman-teman, 1 atau sampai 2 kali itu sudah cukup. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Jadi motornya sudah normal kembali ya teman-teman. Karena motor ini tidak ada kerusakan sebelumnya. Di sini saya hanya melakukan servis berkala. Jadi setelah selesai servis seperti ini, mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton atau pemula bisa paham dan mengerti dengan melihat video ini. Jangan lupa juga ya teman-teman yang baru nonton, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, sekian, terima kasih.